Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pemirsa, jumpa lagi pada Dadang Suwana Channel. Kali ini kita akan bahas tentang survei kepuasan masyarakat. Survei kepuasan masyarakat perlu nggak dilaksanakan? Perlu. Kenapa? Supaya apapun hasil daripada survei bisa kita perbaiki bagi kita para penyelenggara pemerintahan. Baru kita perbaiki, baru kita akhirnya kita melaksanakan pelayanan publik dengan yang baru. Nah, apa latar belakangnya? Latar belakang survei kepuasan masyarakat itu adalah amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik dan Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 tentang pedoman survei kepuasan pelanggan terhadap pelayanan publik. Apa alasan perubahannya tadi? Maka alasan perubahannya adalah Permenpan ini tidak mengatur teknis operasional pelaksanaan survei. Kemudian yang kedua, metode pengolahan data hasil survei belum ditentukan. Hasil surveinya. Kemudian yang ketiga, penentuan jumlah sampel responden belum diatur. Kemudian hasil survei belum dipublikasikan. Nah, sasaran daripada survei kepuasan masyarakat itu adalah yang pertama, mendorong partisipasi masyarakat dalam menilai kinerja pelayanan. Yang kedua, meningkatkan kualitas pelayanan. Yang ketiga, mendorong inovasi pelayanan publik. Yang keempat, mengukur tingkat kepuasan masyarakat. Jadi tujuan daripada survei kepuasan masyarakat adalah untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Ruang lingkup daripada standar kepuasan survei kepuasan masyarakat itu meliputi persyaratan, kemudian prosedur, lalu berikutnya waktu pelayanan, biaya tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan saran dan masukan, lalu kemudian terakhir adalah sarana dan prasarana terhadap penyelenggaraan pelayanan. Ini yang akan kita lempar kepada masyarakat, bagaimana mereka menilai tentang tadi yang kita sebut ruang lingkup dari survei kepuasan masyarakat. Nah, kalau kita lihat hasil pelayanan publik ini, kita akan lihat hasil dari survei kepuasan masyarakat itu akan yang pertama untuk mengetahui kelemahan atau kekuatan unit penyelenggara pelayanan yang pertama. Yang kedua, mengetahui kinerja penyelenggara secara periodik. Yang ketiga, merupakan bahan penetapan kebijakan dalam perbaikan pelayanan. Yang keempat, merupakan partisipasi aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Yang kelima, dapat memacu persaingan positif antar unit penyelenggara pelayanan. Jadi begitu kita survei kepuasan masyarakat itu merupakan kaca untuk kita perbaiki diri. Nah, diharapkan dari sini lalu akan terjadi perbaikan persaingan antar unit-unit penyelenggara pelayanan. Unsur daripada ruang lingkup SKM itu diatur dari Putusan Menpan nomor 25 tahun 2004, lalu Permenpan 16 tahun 2014, terakhir adalah Permenpan nomor 14 tahun 2017. Unsurnya yang pertama meliputi persyaratan, yang kedua, sistem mekanisme dan prosedur. Yang ketiga, waktu penyelesaian. Yang keempat, biaya atau tarif. Yang kelima, produk spesifikasi jenis pelayanan. Yang keenam, kompetensi pelaksana. Yang ketujuh, perilaku pelaksana. Yang kedelapan, penanganan pengaduan, saran dan masukan. Yang terakhir kesembilan adalah sarana prasarana daripada pelayanan itu sendiri. Nah, langkah-langkah pelaksanaan survei kepuasan masyarakat ada 5. Yang pertama, tahapan persiapan. Yang kedua, pengumpulan data. Yang ketiga, pengolahan data. Yang keempat, penyusunan laporan. Yang kelima adalah penyampaian laporan. Nah, ini akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah tahapan persiapan. Pada tahapan persiapan, yang perlu kita buat adalah penetapan pelaksananya. Apakah dilaksanakan sendiri atau kita orderkan, dilaksanakan oleh pada pihak ketiga. Kemudian yang kedua, penyiapan bahan. Bahan itu bisa berupa kuesioner, bagian dari kuesioner pengantar, atau kelengkapan peralatan. Yang berikutnya adalah penetapan responden, lokasi, dan waktu pelaksanaan. Di sini akan dilihat jumlah responden
dan dalam menggunakan data berdasarkan populasi sampling, lalu sesuai tabel Krejci dan Morgan sebagaimana yang kita ketahui, lalu bagaimana lokasi waktu pengumpulan data. Nah, kemudian nanti yang tahapan ini adalah penyusunan jadwal. Di situ disusun rencana kapan pelaksana survei akan dilaksanakan. Nah, nanti berikutnya kita akan lihat di contoh-contoh kuesioner. Di sini akan ada contoh-contoh kuesioner. Nah, kemudian kita akan melihat dari hasil survei, kita akan melihat ada tabel Krejci dan Morgan di situ. Nah, itu akan kita buat hasil survei, itu akan kita buat hal-hal seperti demikian. Tahapan yang kedua adalah pelaksanaan pengumpulan data. Tahapan pengumpulan data itu yang pertama adalah pengumpulan data. Pengumpulan data itu adalah menyusun kuesioner yang jumlah unsur maupun instrumen pertanyaan yang akan disurvei disesuaikan dengan jenis layanan. Yang berikutnya adalah menentukan jumlah responden sesuai dengan tabel populasi. Tahapan berikut adalah pengisian kuesioner. Pengisian kuesioner dilakukan oleh petugas unit pelayanan yang hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan, atau dilakukan oleh petugas dari unit pelayanan dengan mendatangi mewawancari responden dari rumah ke rumah. Berikutnya adalah pengujian kualitas dan validitas data. Di sini data-data nanti akan dilihat dari data masyarakat, dikompilasi, kemudian berdasarkan umur, jenis pendidikan, lain-lain, baru kita analisis objektivitasnya. Nah, teknik survei yang bisa digunakan, pertama adalah kuesioner dengan wawancara tatap muka, kita langsung kuesioner. Kemudian kuesioner melalui pengisian sendiri termasuk pendidikan melalui surat. Kemudian kuesioner elektronik survei. Kemudian diskusi kelompok, forum grup FGD, forum grup diskusi. Nah, kemudian wawancara tidak struktur melalui wawancara mendalam. Tahapan berikutnya, pemirsa, adalah pengolahan data. Jadi data-data yang ada tadi, metode pengumpulan dikumpulkan, baru dianalisis di situ. Terhadap unit pelayanan yang mempunyai karakteristik yang berbeda, dimungkinkan untuk menambah unsur yang dianggap relevan atau merubah dan menyesuaikan setiap jenis pelayanan pada unit yang berbeda. Nah, di sini kita buat, nanti kami sampaikan di sini ada contoh tabel pengolahan data, nanti pemirsa bisa melihat nanti contoh pengolahan nanti. Nah, kemudian kita masuk ke tahapan berikut. Metode pengolahan data dan hasil. Dari hasil survei tadi nanti kita buat nilai persepsi. Kita buat interval standar survei kepuasan masyarakat. Konversi ke IKM-nya, mutu pelayanan dan kerja unitnya tadi. Di situ akan kita buat daftar tabel ya meliputi nilai persepsi, nilai internal, lalu konversi, mutu pelayanan, dan kinerja unit pelayanan. Nanti di sini, pemirsa, ini ada contoh pengolahan data. Nanti di situ akan kelihatan. Misalnya contoh persyaratan pelayanannya nilainya 3,45, prosedur pelayanannya 2,65, waktu pelayanannya 3,53, biaya tarif pelayanan, terus ini sesuai dengan survei kepuasan yang sebelumnya. Ya, ini adalah contohnya. Nah, berikutnya nanti analisis hasil survei dan tindak lanjut di situ. Jadi ada diadakan analisis masing-masing unsur daripada standar kepuasan masyarakat tadi dilakukan dengan cara analisis univariat atau analisis bivariat. Lalu kemudian rencana tindak lanjut perbaikan ya perlu dilakukan. Kemudian dari hasil analisis pengolahan data tadi dilaporkan ya. Jadi nanti akan ada hasil analisisnya itu. Apa sarana prasarana, apa kompetensinya, lalu terjadinya kapan? Apakah triwulan 1, 2, dan 3, dan 4. Ya. Nah, tahapan terakhir adalah pemantauan, evaluasi, dan mekanisme pelaporan hasil survei kepuasan masyarakat. Nanti setelah kita laksanakan survei kepuasan masyarakat, baru setiap instansi itu perlu menunjuk unit kerja tertentu secara independen dapat melakukan pemantauan survei kepuasan masyarakat, lalu melaporkan hasil pemantauan dalam rangka peningkatan transparansi. Maka hasil penyusunan standar pelayanan SKM tadi, unit pelayanan rencana wajib dipublikasikan kepada masyarakat. Nah, kemudian terakhir gunanya adalah agar dapat membandingkan indeks kinerja unit pelayanan secara berkala. Maka diperlukan survei secara periodik dan berkesinambungan.
Jadi pemirsa, kalau kita punya lembaga, banyak organisasi, kita perlu nilai, kita perlu melakukan survei dari kinerja-kinerja daripada anak unit-unit yang ada kita koordinir. Nah kemudian catatan mengenai standar kepuasan masyarakat, survei kepuasan masyarakat, yang pertama adalah penyelenggara pelayanan publik wajib melaksanakan standar SKM secara berkala minimal 1 kali setahun. Yang kedua, penyelenggara pelayanan wajib mempublikasikan hasil surveinya kepada masyarakat dengan metode-metode yang digunakan. Kemudian yang ketiga, penyelenggara wajib melaksanakan evaluasi terhadap hasil kepuasan survei kepuasan masyarakat tadi dari unit-unit pelayanan publik. Pemirsa, dengan adanya survei tadi, maka ini diharapkan dapat mendongkrak kinerja-kinerja dari unit-unit kerja yang berada di bawah kita. Pemirsa, demikian yang bisa kita diskusikan pada kesempatan pada kali ini. Semoga yang kita diskusikan dapat menambah wawasan pemirsa, dapat bermanfaat, dapat menambah nilai ibadah bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.